Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Rahayu. Salam untuk saudaraku yang ada di Indonesia maupun yang di luar negeri. Semoga damai selalu, dan yang baru menderita sakit mudah-mudahan dikasih kesembuhan secepatnya. Terus yang beraktivitas mendapat rezeki yang berkah. Amin. Ini ada berita yang sangat-sangat cadas yang dilontarkan oleh Pak Joko Widodo ya. Di tahun 2023 ini Indonesia memang menjadi sorotan internasional, bukan hanya karena potensinya di dalam memperkuat kerjasama ekonomi di kawasan Asia Pasifik, tetapi juga karena ketegangan yang mendalam antara hubungan Indonesia dengan Amerika. Jadi Presiden Joko Widodo telah menyuarakan posisinya dengan tegas bahwa Amerika Serikat harus memilih kerjasama atau konflik. Cadas betul ini Pak Jokowi ya. Jadi dalam konteks hubungan kedua negara yang semakin tegang, tindakan ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menanggapi penolakan Amerika yang menimbulkan pertanyaan mendasar tentang kerjasama di KTT APEC ya. Sebagai forum kerjasama ekonomi di Asia Pasifik ya, tidak bisa diabaikan begitu saja dari 21 negara anggota yang memiliki ragam latar belakang ekonomi, kebijakan, dan kepentingan. APEC telah menjadi wadah penting untuk berdiskusi, berkolaborasi, dan mencapai kesepakatan ekonomi yang menguntungkan semua pihak, bukan forum yang dimaksud untuk menangani atau konflik, tetapi untuk mempromosikan perdagangan bebas, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan kesejahteraan bersama. Ya, ini yang sering disampaikan oleh Pak Jokowi, setara ya. Jadi Amerika Serikat itu memilih untuk menolak Indonesia sebagai peserta KTT APEC tahun 2023. Ya, menciptakan gelombang kejut atau ketidaksetujuan di kalangan anggota APEC. Keputusan tersebut tidak sesuai dengan semangat kerjasama yang selama ini menjadi inti dari APEC ya. Negara-negara anggotanya termasuk Indonesia melibatkan kehadiran Indonesia dalam KTT sebagai kontribusi yang sangat berharga terhadap kesuksesan forum ini. Kehadiran Indonesia dalam APEC memiliki signifikan sekali ya, untuk dibutuhkan gitu ya. Indonesia saat ini merupakan salah satu negara yang pertumbuhan ekonominya stabil dan pendapatan yang terus meningkat di tengah gejolak inflasi, resesi ekonomi global. Indonesia telah berhasil mempertahankan stabilitas ekonomi warganya maupun Indonesia secara umum ya. Inflasi dan resesi ekonomi global itu sangat tinggi, tapi Indonesia telah berhasil mempertahankan stabilitas ekonomi. Prestasi yang patut diapresiasi dan harus menjadi contoh ya negara-negara APEC lainnya. Namun tindakan Amerika untuk menolak kehadiran Indonesia dalam KTT APEC tahun 2023 menciptakan keraguan tentang komitmen Amerika terhadap kerjasama ekonomi di kawasan Asia Pasifik ya, dengan anggota yang telah menyepakati keputusan itu. Jadi negara-negara lain mulai ada keraguan Amerika ini seperti kayak bermain politik ya, seperti itu. Tidak mau berjuang bersama, maju bersama, tidak mau. Amerika ambil sendiri. Kira-kira kalau ada negara yang pengen maju malah mau dibonsai. Nah, contohnya Indonesia sudah meroket Amerika sibuk terus dengan segala dalihnya.
Jadi di sini ada tujuannya perdagangan bebas dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, kenapa Amerika harus berbuat seperti itu, mau tidak mau mengundang Indonesia di dalam KTT APEC tahun 2003? Nah, konflik ini ya akan berlanjut, ya. Akan berlanjut. Apalagi Pak Jokowi sudah terang-terang menyatakan Amerika pilih konflik atau bekerja sama. Nah, ini baru namanya presiden kita yang mantap, maju terus Pak Jokowi. Nah, karena apa? Kalau kita ikuti permainan Amerika, kita akan kembali ke zaman lama. Dikit-dikit takut dengan Amerika, dikit-dikit Amerika marah. Nah, ternyata Pak Jokowi sudah membuktikan 10 tahun nggak ada apa-apanya. Malah sekarang berani menantang balik. Ya. Jadi itulah yang kita butuhkan untuk memimpin Indonesia yang sebesar ini. Ya. Penolakan Indonesia itu untuk terlibat konflik terkait keputusan Amerika bukanlah hal yang hal yang harus dibesar-besarkan, tidak. Itu adalah menunjukkan bahwa Indonesia itu tidak mau diatur. Ya, kalau kesepakatan bersama ya bersama, bukan cuma Amerika sendiri yang maunya seperti itu, gitu loh. Jadi lebih baik memilih jalur diplomatik yang lebih baik. Ya. Indonesia memahami dalam hal diplomasi kadang-kadang harus ada kemampuan untuk mengatasi perbedaan dan untuk mengejar kesepakatan yang menguntungkan semua pihak dalam konteks KTT APEC. Perdebatan seharusnya fokus pada cara-cara meningkatkan kerjasama ekonomi, memperluas akses, ya, memperluas pasar dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ya seperti itu. Jadi bukan lagi seenake dhewe itu Amerika. Ya. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia kita harus support, ya. Khusus untuk Indonesia, spesial untuk pemimpin kita Pak Jokowi, berani dalam mengambil keputusan, pilih dua, kerjasama atau konflik. Dalam arti ini Indonesia akan keluar dari anggota APEC. Saya pikir itu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Merdeka.